Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 16 Oktober 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya, kita akan awali pengajian kita dengan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى.
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua ayat sekaligus. Ayat berapa? Ayat 12 dan ayat 13. Saat itu kita membahas tentang golongan yang menolak nasihat, akibat yang akan ditimbulkan. Ayat 13 bunyinya apa? Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, akan terancam masuk neraka. Di dalamnya mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Itu adalah akibat dari perbuatan golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang menolak nasihat. Maka setelah itu timbul pertanyaan, bagaimana hasil yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau menerima nasihat? Kalau kemarin kan orang yang menolak nasihat. Bagaimana dengan orang yang menerima nasihat? Inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan pertemuan berikutnya. Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh pasti beruntung, sungguh pasti sukses man tazakka, orang yang menyucikan dirinya, orang yang menyucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan sebuah kata yang merupakan idaman setiap manusia. Apa itu? Sukses. Yang gak pengen sukses angkat tangan. Kapan? Semua dari kita mendambakan kesuksesan. Tapi apa makna kesuksesan? Kebanyakan orang menilai kesuksesan dari
dari materi. Wah, Pak Anu lho wis sukses. Priwe sih? Lah kaya mobilnya ana 5. Wah, Pak Anu lho wis sukses. Lho priwe sih? Tokone wis cabange nang endi-endi. Pak Anu lho wis sukses, bojone wis Jadi sukses itu diidentikan dengan materi. Sehingga kalau ada orang yang secara ekonomi pas-pasan atau bahkan kurang, tidak akan pernah dikatakan, oh Pak Anu sukses, serajin apapun sholatnya. Betul? Ada orang rajin banget berjamaah, pengajian, Masya Allah rutin. Akhlaknya baik. Kekurangannya apa? Ekonominya kurang. Ada orang mengatakan, sukses banget Pak Anu. Ada? Sedangkan orang yang pertama tadi yang punya mobil berapa? 5. Rumah di mana-mana. Walaupun ratau sholat, orang tetap mengatakan itu sukses. Betul? Itulah kekeliruan memahami makna sukses. Definisi sukses yang gak mungkin keliru itu adalah definisi yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sukses dalam pengertian manusia biasa, mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau Allah yang sudah menjelaskan sukses itu apa, mungkin keliru, mustahil. Maka mari kita dengarkan kesuksesan itu seperti apa toh? Allah membawakan 3 kriteria orang dianggap sukses. Kriteria yang pertama ada dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Kriteria yang kedua dan yang ketiga ada dalam ayat yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mulane ngesuk mangkat. Insya Allah. Berapa kriteria? 3. Allah berfirman dalam ayat yang akan kita pelajari malam ini, qad aflaha, pasti sukses. Siapa? Man tazakka. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua dan yang ketiga ada dalam ayat selanjutnya, ayat ke-15. Napa? Wa dzakaras ma rabbih fasalla. Pinten berarti? Pinten iki? 3. Qad aflaha man tazakka wa dzakaras ma rabbih fasalla. Berapa ini? 3. Kita hanya akan bahas yang pertama saja dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Orang dianggap sukses kalau dia tazakka. Apa itu tazakka? Tazakka artinya menyucikan dirinya. Kenapa? Menyucikan dirinya. Wah Ustaz, alhamdulillah nyong tahu sukses saben dina adus. Yang dimaksud dengan menyucikan diri itu bukan cuma menyucikan apa? Menyucikan lahir saja. Penampilan
luar saja. Apa nek klambine wis putih mesti apa? Wonge suci, mesti no mboten? Belum tentu. Sing pada korupsi kan lagi sidang klambian mau klambi putih, nganggo apa? Peci, padahal bin ora tahu. Ya. Apakah mesti kalau orang pakai baju putih, baju koko, pakai jubah apa mesti suci? Ya mungkin suci apanya? Lahirnya. Tapi kan belum cukup. Yang diminta itu adalah suci lahir dan batin. Menyucikan lahirnya dan menyucikan batinnya. Inilah kesucian yang sempurna. Menyucikan lahir dan batin itu caranya gimana? Disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, caranya adalah menyucikan diri dalam 3 hal. Dalam berapa hal? 3 hal. Yang pertama, menyucikan diri dalam hubungan dia dengan Allah. Kenapa? Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan siapa? Allah. Niki nomor pinten? Setunggal. Nomor 2, menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? 2. Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyucikan diri dalam hubungan dia dengan sesama manusia. Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan sesama manusia. Coba diulangi, apa yang pertama? Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, menyucikan diri dalam hal hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyucikan diri dalam hal hubungan kita dengan sesama manusia. Orang yang menyucikan dirinya dalam 3 dimensi ini, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, hubungan kita dengan sama, itulah orang yang menyucikan diri secara sempurna. Lahir, batin, luar, dalam. Kita mulai dari yang pertama. Apa tadi? Menyucikan diri terkait hubungan kita dengan Allah. Orang dianggap hubungannya dengan Allah suci. Orang dianggap hubungan dia kepada Allah suci ketika dia membersihkan dirinya dari kesyirikan. Napa? Membersihkan diri dari napa? Kesyirikan. Toktil, betul. Dan perbuatan dosa. Kalau kita ingin menjadi manusia yang bersih, menjadi manusia yang suci, mari kita bersihkan diri kita dari kesyirikan. Cukup, betul. Kita bersihkan diri kita dari segala bentuk dosa dan maksiat. Makanya dalam tafsir At-Tabari, beliau menukil penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pakarnya tafsir dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qauluhu qad aflaha man tazakka. Maksud dari mensucikan diri dalam ayat qad aflaha man tazakka adalah man tazakka minasyirki. Maksudnya adalah orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan. Segala jenis kesyirikan. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang terlihat maupun syirik yang tidak terlihat. Syirik ucapan, syirik perbuatan maupun syirik keyakinan. Kalau kita ingin sukses, maka harus kita bersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Yang besar maupun yang kecil. Terus apa tadi? Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apa mending mau? Syirik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Bersihkan itu semua. Saat itulah kita akan sukses. Syirik besar contohnya nopo? Syirik besar contohnya nopo? Berdoa kepada selain Allah. Selain Allah niku contohnya nopo? Setan, apa maning? Kuburan. Mbah jaluk nomor mbah. Ku dijawab Melayu. Itu syirik besar. Berdoa kepada selain Allah. Syirik besar juga berkurban untuk selain Allah. Nyembelih kebo, nggo sapa? Nyi Roro Kidul. Itu termasuk syirik besar. Kalau pengen sukses, pengen hasil lautnya melimpah, tinggalkan kesyirikan. Itu syirik yang besar. Syirik yang kecil contohnya apa? Riya. Napa riya? Pamer. Ya. Walaupun orang itu tidak mengatakan nyong lagi pamer. Ya, gak harus. Karena itu kembalinya kepada apa? Hati. Ya, mungkin saja ada orang kelihatannya gak pamer padahal pamer. Alhamdulillah, masjid yang saya bangun ini makmur banget. Saya bersyukur sekali kepada Allah. Itu kan gak ada kata-kata apa? Pamer. Oke, kurang ngerti ki nyong sih bangun, ki masjid sih bangun nyong, kan nggak ada kayak gitu. Ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur sekali jamaahnya banyak. Ini tanah yang dulu saya wakafkan. Kan nggak ada kata-kata apa? Pamer. Tapi Allah tahu apa maksud kita berucap seperti itu. Apakah maksud kita betul-betul ingin wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nopo? Berbagi cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau tujuannya untuk pamer? Allah tahu. Riya, apalagi sum'ah. Bedanya riya kali sum'ah nopo? Nek riya gue ditonton, nek sum'ah niku didengarkan. Nyekel mik, ngajine merdu banget. Dengan maksud supaya didengar kemudian
pada kasih like. Napa like? Jempol. Ria. Ya. Sum'ah, maaf. Ada ria, ada apa? Sum'ah. Syirik kecil apalagi contohnya Ustaz? Sumpah dengan nama selain Allah. Contohnya apa? Demi Allah dan Rasulullah. Parang napa mboten? Mboten parang. Yang betul napa? Demi Allah. Tok. Loh, anak toke. Sudah demi Allah saja, enggak usah tambahin demi Allah, demi Rasul. Enggak boleh. Hanya boleh demi Allah saja. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang pengen sumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Sudah. Apakah cukup hanya membersihkan diri, menyucikan diri dari kesyirikan? Belum cukup. Selain kesyirikan harus kita bersihkan dari dalam diri kita, kita juga harus membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Contohnya dosa maksiat nopo? Wah, akeh banget. Banyak banget. Zina, apa lagi? Judi, ciu, ya. Maksudnya ngombe ciu maksudnya. Ya. Ini kita bersihkan dari diri kita. Termasuk juga yang disebutkan oleh para ulama kita. Kita harus membersihkan diri dari penyakit enggan mengeluarkan zakat. Kenapa? Enggan mengeluarkan zakat. Makanya seorang ulama sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari, yaitu Imam Qatadah rahimahullah, ketika beliau menafsirkan qad aflaha man tazakka, kata beliau, tazakka rajulun min malihi. Maksud dari menyucikan diri adalah berusaha untuk mengeluarkan zakat hartanya. Bukan hanya orang-orang yang penghasilannya besar, termasuk petani. Petani kan ada aturannya nggih. Wonten mboten? Wonten. Kalau misalnya pengairannya mengandalkan apa? Air hujan, maka sekian persen. Kalau seandainya pengairannya dibantu dengan apa? Diesel, ya, irigasi sih ora apa-apa, gratis. Ya, diesel harus nyedot air, ada pengeluaran ini, pengeluaran itu, maka lebih kecil pengeluaran zakatnya. Harus dikeluarkan. Ya. Kenapa? Karena sejatinya petani itu banyak sekali dibantu sama siapa? Allah. Petani itu kan bolong, nanam apa? Masukkan, tutup. Setelah itu yang menumbuhkan siapa? Allah. Apa yang gak ada petani sing duduti parine ben cepet dhuwur kowe? Ya atau tidak? Tidak. Yang membuat padinya jadi tumbuh itu Allah. Ya, berbeda dengan tukang kayu. Tukang kayu kan siji-siji digarap. Kalau petani begitu masukkan apa tadi? Benih ditutup, Allah yang akan ngurus. Mulai tambah tinggi, lama-lama ada isinya dari hijau, mandan kuning, nanti kuning banget. Itu diurus semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan protes kalau petani harus keluarin zakat. Wong itu dibantu sama Allah kok. Allah juga minta kabehan semuanya? Enggak, cuma diminta berapa persen saja. Enggak semuanya. Seandainya Allah minta semua, boleh enggak? Seandainya tok aja marah. Seandainya Allah minta semua, boleh atau tidak? Boleh, wong Allah yang ngasih kok.
Tapi Allah nggak minta semuanya. Allah cuma minta sekian persen saja. Sedikit kok. Dan yang sekian persen diambil untuk zakat tadi itu akan diganti sama Allah Azza wa Jalla. Dan gantinya berlipat ganda. Terus kurang apa? Ya. Ini yang pertama. Mensucikan diri hubungannya dengan Allah. Yang kedua apa tadi? Menyucikan diri dalam hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen hubungan kita dengan Rasulullah SAW suci, maka tinggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa berupa keyakinan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW itu bisa berupa apa? Keyakinan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Yang pertama, kalau kita ingin menyucikan jiwa kita dan kita ingin sukses, maka tinggalkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Contohnya nopo? Percaya mitos. Percaya nopo? Mitos. Mitos nopo? Wakeh banget nang Indonesia. Mitos nopo? Mitos bulan suro, bulan sial. Masih ada orang yang seperti itu? Masih ada? Mulane kan pas lagi bulan suro barang gawe sepi. Orang apa gue nyejal? Wah, bahaya gue. Ke rumah tanggane gonjang ganjing. Nek carane nyong kesempatan gue nggo gawe barang gawe gue. Ya orang saingane kok. Ya. Kalau sudah lewat bulan suro, waduh, sebulan gue nganti 10. Ya. Waduh, kan wong sing arep nyumbang kan mikir-mikir. 10. Sekali nyumbang pira? Jenengan pira sih? Rahasia ya. Mitos bulan suro. Apalagi Ustadz, mitos angka 13 adalah angka sial. Ya. Gak ada yang berani beli perumahan nomor 13. Wah, orang ini bahaya. Angka berapa lagi? 4. Angka berapa? 4. Kenapa kok 4? 13. 1, 3. 1 tambah 3, 4. Lu rawani wong. Jadi ini anak ruko nomor pira? 4. Wedi sebagian orang. Mulane nek ana sing nomor 4 tuku bae kowe, murah kowe kayane. Padha rawani? Ya. Mitos. Ini keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Apalagi Ustaz, keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, ideologi yang mengajarkan tidak percaya Tuhan. Napa? Ideologi yang mengajarkan tidak percaya Tuhan. Napa niku? Komunis. Apalagi ateis. Kalau orang ingin suci, maka bersihkan dirinya dari keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu baru keyakinan. Apalagi tadi sih?
perbuatan. Kalau ingin hubungan kita dengan Rasulullah SAW suci, maka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Macam-macam bentuknya, ritual-ritual ibadah, tapi yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tinggalkan. Walaupun banyak orang melakukan. Karena ukuran kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya orang yang melakukan. Tapi ukuran kebenaran itu adalah apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya ukuran kebenaran itu adalah dilihat dari banyak atau tidaknya orang yang melakukan. Sekarang saya tanya, di kampung jenengan itu antara yang sholat berjamaah di masjid rutin 5 waktu dengan yang tidak, banyak mana? Banyak yang mana? Oh pada ya karo ngenyong ya. Terus sing bener sing endi? Yang bener yang mana? Yang banyak? Bukan. Ya. Jadi ukuran kebenaran itu bukan dengan banyak atau tidaknya yang orang, bukan. Jadi nggak usah terlalu bangga kalau jumlahnya banyak, seandainya tidak sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan, perbuatan, terus apa? Ucapan. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Amalan lisan. Ini kan ucapan itu kan di mana? Di lisan. Contohnya apa Ustaz? Zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wirid-wirid yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ngapain kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan, bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan masih banyak wirid-wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW belum kita amalkan. Kasih wonten apa betul? Kathah. Coba sebelum kita tidur apa yang kita baca biasanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Tok. Bok. Padahal masih banyak yang lainnya. Apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi akeh. Napa malih? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Napa malih? Surat Al-Mulk. Masih banyak yang lainnya. Ya. Itu kan belum kita amalkan. Wong sing genah-genah ana tuntunane urung dipraktekkan, dadakan golek sing ora ana tuntunane. Untuk apa? Ini yang kedua. Hubungannya dengan apa? Rasulullah SAW. Yang ketiga, penyucian jiwa yang hubungannya dengan sesama manusia. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya menjaga lahir dan batin kita dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Kenapa? Menjaga lahir dan batin kita dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Lahir niku napa? Ya tadi ucapan dengan perbuatan. Lahir niku sing keton. Kalau batin ya apa yang ada dalam hati kita. Makanya apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasul, orang Islam yang paling top, yang paling bagus, itu yang seperti apa?
Kata beliau, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling baik itu adalah orang Islam yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya dan tangannya. Tidak pernah mengganggu orang lain dengan apa? Lisannya dan tangannya. Lisan itu ucapan, tangan itu perbuatan. Hadis riwayat Bukhari. Coba sekarang kita cek. Panjenengan pernah enggak menyakiti orang lain dengan lisan? Wis rasa adu-adu, bojone. Ya. Gak usah ngomong wongso RT. Ya. Istri kita sendiri itu loh, berapa kali kita sakiti dengan lisan kita. Itu berarti kita enggak menyucikan diri gitu. Itu ngotori diri itu. Sucikan lisan kita, sucikan perbuatan kita dari hal-hal yang bisa menyakiti, yang mengganggu orang lain. Orang lain yang terdekat adalah istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita. Berapa kali kita menyakiti orang tua kita dengan tingkah pola kita, dengan omongan kita yang barangkali kurang sopan. Sucikan itu semuanya, bersihkan agar kita sukses. Jangan pernah mengharapkan kesuksesan seandainya kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan pernah cita-cita sukses. Wis kadung kepriwe, minta maaf. Sudah meninggal bagaimana? Embuh kepriwe. Ya mungkin mendoakan, beristighfar, bersyukur yang jenengan orang tuanya masih hidup. Jaga hubungan dengan orang tua. Hati-hati betul. Kemudian juga dengan orang lain. Itu adalah menjaga lahir. Yang kedua menjaga apa? Batin. Apa itu? Bersihkan batin, kolbu, hati kita dari kotoran-kotoran hati. Napa? Iri, dengki, hasad, suudzon. Pengin kancane cilaka. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Terutama saingan bisnis. Ya enggak? Kalau jenengan punya saingan bisnis warung nang ngarep omah kok ora laris, seneng apa ora? Jadi meneng baik ya. Seneng apa ora? Itu berarti belum menyucikan jiwa itu. Harusnya kalau tetangga laris kita nopo? Seneng. Tapi kan nyong ora laris. Ya tinggal minta sama Allah biar laris. Nanti malaikat amin. Ya, jenengan juga laris, dianya juga laris. Nek laris pada laris seneng nopo mboten? Seneng. Nek pada orang laris. Lah gue nembe. Ya. Sudah. Oke, berarti kriteria kesuksesan yang pertama apa tadi? Kriteria sukses yang pertama apa? Menyucikan diri. Menyucikan diri itu dibagi menjadi 3. Menyucikan diri dalam hubungan kita dengan Allah, menyucikan diri dalam hubungan kita dengan Rasulullah SAW, menyucikan diri dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Esok pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas insyaallah kriteria yang kedua dan yang ketiga dari kesuksesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.